membicarakan masa depan agama di Indonesia, terutama mengenai apakah Islam masih akan menjadi mayoritas pada tahun 2050, 2075, atau kan 2100, selalu menjadi topik yang memunculkan banyak diskusi menarik. Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan sejak masa sensus pertama hingga data modern, posisi itu relatif tidak berubah. Namun muncul pertanyaan mendasar, apakah persentase umat Islam meningkat, menurun, atau tetap stabil dibandingkan sensus terakhir? Dari data yang tersedia, kita bisa melihat bahwa dari sensus 2010 dengan angka 87,11% dan data administrasi Kemendagri tahun 2024 dengan angka 87,08%, terlihat penurunan sangat tipis sekitar 0,1% dalam lebih dari satu dekade. Artinya, mayoritas Islam di Indonesia sesungguhnya stabil, meskipun secara teknis ada penurunan yang sangat kecil. Jika tren ini berlanjut tanpa ada faktor besar yang mengubahnya, maka pada tahun 2050 Islam tetap menjadi mayoritas, dengan proporsi berkisar 85 hingga 87%. Dengan kata lain, jumlah umat Islam mungkin secara absolut akan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk, tetapi secara persentase tidak naik signifikan, bahkan cenderung sedikit menurun, karena semakin banyak orang yang mencatatkan diri sebagai penghayat kepercayaan, serta karena urbanisasi yang biasanya menurunkan angka fertilitas. Namun, angka statistik hanyalah satu sisi dari cerita. Pertanyaan yang lebih menarik adalah bagaimana kualitas umat Islam dibandingkan saat ini. Apakah mereka semakin taat beribadah, semakin rajin melaksanakan kewajiban agama, dan semakin terikat dengan identitas Islam? Jika kita mengamati tren sosial saat ini, terlihat fenomena hijrah yang berkembang pesat di kalangan generasi muda. Semakin banyak kajian keagamaan, maraknya produk dan industri halal, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perbankan syariah dan ekonomi Islam. Hal ini memberi gambaran bahwa kualitas keberagamaan umat Islam di Indonesia cenderung menguat. Jika tren ini berlanjut, maka di tahun 2050 kita bisa memperkirakan semakin banyak Muslim yang menjalankan ibadah secara konsisten. Semakin banyak keluarga Muslim yang mendidik anak-anaknya dalam suasana Islami. Dan semakin luas penerimaan masyarakat terhadap produk-produk syariah. Perkembangan ini juga akan semakin memengaruhi wajah ruang publik, dari mode pakaian, gaya hidup halal, hingga konsumsi media yang Islami. Dengan kata lain, meskipun secara persentase umat Islam mungkin sedikit menurun, tetapi kualitas keislaman mereka berpotensi semakin meningkat. Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah golongan umat Islam mana yang akan menguasai mayoritas di masa depan. Jika kita melihat sejarah panjang umat Islam Indonesia, mayoritas besar berada di bawah dua arus utama, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki jutaan pengikut, jaringan pendidikan, rumah sakit, hingga lembaga sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. NU dengan basis tradisionalisnya sangat kuat di Jawa, sedangkan Muhammadiyah dengan corak modernisnya dominan di banyak kota dan daerah luar Jawa. Sementara kelompok lain seperti Syiah, Salafi, atau pengaruh Wahabi memang ada, tetapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan dua arus utama. Artinya, hingga tahun 2050 dan bahkan setelahnya, mayoritas umat Islam Indonesia kemungkinan tetap berada di bawah dominasi NU dan Muhammadiyah. Dua organisasi ini akan tetap menjadi kekuatan penentu arah keislaman Indonesia. Dan pengaruh kelompok kecil seperti Salafi atau Syiah mungkin akan tetap terbatas pada lingkaran tertentu tanpa menggeser peta besar Islam di Indonesia. Dari segi politik, posisi umat Islam di pemerintahan akan tetap kuat. Dengan mayoritas yang stabil, hampir semua elit politik akan tetap menjadikan umat Islam sebagai basis utama. Sudah terlihat sekarang bahwa partai-partai politik, baik yang berlabel Islam maupun nasionalis, sama-sama merebut suara umat Islam dengan cara mengakomodasi aspirasi mereka. Pada tahun 2050, pengaruh ini bisa semakin kuat karena umat Islam akan memiliki kesadaran politik yang lebih besar seiring dengan meningkatnya pendidikan dan partisipasi demokrasi. Hal ini berarti umat Islam akan sangat menentukan dalam penentuan kebijakan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun hukum. Isu-isu syariah seperti perbankan syariah, pariwisata halal, sertifikasi halal, hingga pengaturan moral di ruang publik akan semakin mendapat tempat dalam perumusan kebijakan. Namun, tantangannya adalah menjaga agar mayoritas tidak berubah menjadi alat penindas bagi minoritas. Jika umat Islam bisa mengelola pengaruh politiknya dengan bijak, maka demokrasi Indonesia akan tetap stabil.
Tetapi jika mayoritas diseret dalam polarisasi politik, maka risiko konflik horizontal akan meningkat. Melangkah lebih jauh ke masa depan, jika kita berani membuat prediksi hingga 2075 atau bahkan 2100, maka gambaran yang muncul masih serupa, meskipun ada kemungkinan perubahan proporsi yang lebih terasa. Pada 2075, kemungkinan besar Islam masih mayoritas dengan kisaran 83–86%. Sementara agama lain dan kelompok penghayat bisa bertambah sedikit. Pada tahun 2000, persentase Islam mungkin tetap besar, tetapi bisa turun ke kisaran 80–84%, seiring dengan meluasnya pluralisme dan pilihan identitas. Namun angka ini tetap menjadikan Islam sebagai mayoritas absolut. Tidak ada skenario realistis yang membuat Islam kehilangan mayoritasnya dalam abad ke-21, karena basisnya terlalu besar dan menyebar merata di seluruh wilayah padat penduduk. Justru tantangan terbesar pada 2075 atau 2100 bukanlah apakah Islam masih mayoritas, tetapi bagaimana kondisi internal umat Islam sendiri. Apakah mereka semakin bersatu atau justru semakin terpecah? Potensi konflik internal memang bisa meningkat jika polarisasi ideologi di dalam Islam semakin tajam. Saat ini kita sudah melihat perbedaan antara arus tradisional, modernis, dan puritan. Jika perbedaan ini semakin dipolitisasi, maka umat Islam bisa semakin terbelah. Namun jika organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah tetap menjadi jangkar utama yang menekankan persatuan, maka umat Islam bisa tetap solid dan justru menjadi benteng stabilitas bangsa. Selain konflik internal, potensi konflik eksternal juga ada, terutama jika mayoritas Islam merasa terancam oleh globalisasi budaya atau oleh minoritas yang semakin vokal menuntut hak-haknya. Semua ini akan bergantung pada kualitas kepemimpinan umat dan negara dalam mengelola keragaman. Dari sisi ekonomi, pertanyaan besar yang akan muncul adalah apakah umat Islam semakin miskin atau justru semakin sejahtera di masa depan. Secara historis, umat Islam di Indonesia tersebar di seluruh lapisan sosial, dari kalangan elit bisnis hingga kaum miskin kota dan desa. Namun, dengan mayoritas yang begitu besar, kemiskinan di Indonesia seringkali identik dengan kemiskinan umat Islam. Jika pada 2050 ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan peluang distribusi kesejahteraan merata, maka umat Islam akan semakin sejahtera. Industri halal, ekonomi syariah, dan dana filantropi Islam seperti zakat dan wakaf bisa menjadi instrumen besar untuk mengurangi kesenjangan. Tetapi jika pengelolaan ekonomi buruk, maka jumlah umat Islam miskin juga tetap tinggi. Dan hal ini akan memperkuat stereotip bahwa mayoritas Muslim adalah mayoritas yang miskin. Dengan demikian, masa depan kesejahteraan umat Islam akan sangat dipengaruhi oleh tata kelola negara dan kemampuan umat Islam sendiri dalam membangun ekonomi berbasis syariah yang inklusif. Keseluruhan gambaran ini membawa kita pada satu kesimpulan besar bahwa Islam hampir pasti tetap mayoritas di Indonesia hingga 2075, bahkan 2100. Secara persentase, mungkin ada sedikit penurunan dari angka 87% menjadi 84 atau 83%, tetapi tidak akan turun drastis. Secara kualitas, umat Islam cenderung semakin meningkat dalam hal kesadaran beribadah, partisipasi dalam kajian keagamaan, konsumsi produk halal, dan keterikatan dengan identitas Islam. Mayoritas umat Islam tetap berada di bawah naungan NU dan Muhammadiyah, dengan kelompok lain hanya memegang porsi kecil. Di bidang politik, umat Islam akan semakin berpengaruh, baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam penentuan kebijakan. Di bidang ekonomi, umat Islam memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global melalui industri halal dan perbankan syariah. Di bidang sosial, mayoritas ini bisa menjadi penopang harmoni atau justru menjadi sumber konflik, tergantung bagaimana perbedaan internal dan relasi dengan minoritas dikelola. Pada akhirnya, masa depan umat Islam di Indonesia bukan hanya soal jumlah, tetapi soal kualitas, persatuan, dan peran mereka dalam menjaga Indonesia tetap damai, adil, dan sejahtera di tengah perubahan zaman.